wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Baik-baik bukan? Hari ini Bu Eni akan menerangkan materi berikutnya, yaitu tentang pewarisan sifat. Nah, materi ini kita akan melihat sel dulu. Sel itu di dalamnya ada kromosom. Ini digambarkan dulu ya, anak-anak. Kromosom. Nah, kromosom ini kalau kita gambar yang lebih besar, di dalamnya ada gen. Di dalamnya ada gen. Namanya gen. Gen ini kalau kita belajar pewarisan sifat, kita beri kode atau tanda. Misalkan untuk bunga warna kuning dan bunga warna putih, kita beri tanda mana yang kuat, mana yang sering muncul, itu kita beri huruf besar 2. Yang tidak sering muncul kita beri huruf kecil. Ya, jadi yang sering muncul kita beri huruf besar 2 dan yang tidak sering muncul kita beri huruf kecil. Huruf besar 2 ini bisa juga huruf satunya besar, satunya kecil. Ini namanya heterozigot. Kalau ini namanya homozigot. Nah, sekarang Bu Eni buatkan contoh soalnya untuk memudahkan kita belajar. Contoh soal. Yang satu sifat beda, monohibrida. Monohibrida. Contoh soalnya, disilangkan bunga kuning dengan bunga putih, di mana kuning dominan. Kita jawab anak-anak ya. Kita jawab dulu P. Kita jawab P itu artinya parental, orang tua atau induk. Parental. Parentalnya bunga kuning dengan bunga putih. Karena kuning dominan maka kita tandai dengan K besar, K besar. Putih resesi berarti kita tandai dengan K kecil, K kecil. Kita cari gametnya. K kita pisahkan dengan K kecil pisah dengan K kecil. Baru F. F itu filial. Filial itu anak atau keturunan. Kita gabungkan 1, 2, 1 K besar K kecil, 2 juga K besar K kecil, 3 juga K besar K kecil, 4 juga K besar K kecil. Jadi anaknya semuanya kuning. Jadi anaknya semuanya kuning. Nah, sekarang kita lanjutkan persilangan kedua. Masing-masing anaknya kalau tumbuhan kan boleh disilangkan sesama tumbuhan, enggak apa-apa. Jadi kita silangkan antara anak dengan anak. Berarti kita silangkan P1 sekarang P2, ini tadi P1, F1. Anak dengan anak, K besar K kecil disilangkan dengan K besar K kecil. Gametnya K besar K kecil, K besar K kecil. Di F2-nya adalah berarti 1 K besar,
1, 2. K besar, K kecil, tidak boleh K kecil, K besar, tapi besarnya didahulukan ya anak-anak. 3, 1, 2, 3, K besar, K kecil, K besar, K besar, K besar, K kecil, K besar, K kecil, 4, K kecil, K kecil. Kita beri nama. Berarti ini kuning. Ini juga kuning. Kuning heterosigot, ini putih. Berarti berapa perbandingannya? Perbandingan fenotip. Berarti yang tampak. Berarti 3 kuning dan 1 putih. Perbandingan genotip itu faktor yang tidak tampak. Berarti rumusnya 1 yang K besar, 2 K besar, K kecil, dan 1 K kecil, K kecil. Itu adalah hasil perbandingan dari persilangan yang monohibrida. Nah, saya beri contoh lagi ya, biar kalian bisa mengerjakan dengan baik. Disilangkan manusia berhidung mancung dengan tidak mancung, atau disebut pesek kalau bahasa Indonesia, bahasa Jawanya ya. Nah, berarti P1-nya mancung dan tidak mancung. Mancung kita beri M besar, dan tidak mancung berarti M kecil, M kecil. Gametnya M besar, M kecil, M kecil. F1 anaknya 1, M besar, M kecil, 2, M besar, M kecil, 3, M besar, M kecil, 4, M besar, M kecil. Jadi semuanya anaknya mancung semua. Nah, tapi kalau kita silangkan kembali antar anaknya, berarti disilangkan antar anaknya ya. Mancung dengan mancung. P2. Mancung dengan mancung. Mancung heterosigot. Jadi membawa faktor yang tidak mancung. Gametnya M besar, M kecil, M besar, M kecil. F1-nya, F2-nya adalah 1 M besar, 2 M besar, M kecil, 3 M besar, M kecil, 4 M kecil, M kecil. Berarti ada yang mancung homosigot, ada yang mancung heterosigot membawa faktor tidak mancung dan tidak mancung atau pesek. Jadi perbandingan fenotipnya 1 tambah ini 2, berarti perbandingan fenotipnya 3 dibanding 1. Kalau perbandingan genotip 1, ini 2, ini 1. Sama seperti tadi ya, itu adalah persilangan yang monohibrida. Sekarang ada persilangan lagi anak-anak, yaitu persilangan intermediate. Jadi tidak ada yang dominan, tidak ada yang resesif, tidak ada yang kuat dan tidak ada yang lemah. Itu namanya persilangan intermediate. Intermediate. Contohnya disilangkan bunga merah dengan putih. Keduanya bersifat intermediate. Jadi tidak ada yang dominan, tidak ada yang resesif.
P1-nya berarti kita anggap merah dan putih. Gametnya M, M kecil, M kecil. F1-nya 1, 2, 3, 4. M besar, M kecil, M besar, M kecil, M besar, M kecil, M besar, M kecil. Nah, ini bukan merah, tapi merah muda. Karena tidak ada yang dominan, tidak ada yang resesif. Berarti kalau mereka bergabung jadi namanya merah muda. Nah, sekarang kita silangkan merah muda dengan merah muda ya, anak-anak ya. B2, merah muda dengan merah muda. M besar, M kecil, M besar, M kecil. 1, M besar, M kecil. 2, M besar, M kecil. 3, M besar, M kecil. 4, M kecil, M kecil. Jadi ini merah. Ini tapi awas, hati-hati, ini merah muda dan ini putih. Nah, jadi perbandingannya adalah sama antara fenotip dan genotipnya sama, yaitu 1, 2, 1. 1, 2, 1. Itulah perbedaan dari persilangan monohibrida sama persilangan intermediate. Sekarang kita lanjutkan. Persilangan meningkat lagi, anak-anak, agak sulit ini ya. Persilangan dihibrida. Contohnya, disilangkan kucing berambut. Kalau kucing berambut ya bukan berbulu, berambut kuning, berekor panjang, jadi kuning dan panjang, dengan kucing berambut putih, berekor pendek. Dihibrida. Putih pendek, kuning dan panjang. P1-nya kuning dan panjang. Karena dominan yang kuning dan panjang. K besar, K besar, P besar, P besar, sedangkan yang satunya berwarna berambut putih, K kecil, K kecil, dan berekor pendek, P kecil, P kecil. Kita cari gametnya, berarti bisa K besar, P besar, K besar, P besar, K kecil, P kecil, K kecil, P kecil. Kita gabungkan. K besar, K kecil, P besar, P kecil. 1, 2, K besar, K kecil, P besar, P kecil. 3, K besar, K kecil, P besar, P kecil. 4, K besar, K kecil, P besar, P kecil. Sebutannya adalah tetap kucing berwarna kuning, berekor panjang. Nah, kita lanjutkan. Kucing berwarna kuning berekor panjang itu kita silangkan. Kita silangkan lagi.
K besar K kecil, P besar P kecil disilangkan dengan K besar K kecil, P besar P kecil. Gametnya K besar P besar, K besar P kecil, K kecil P besar, K kecil P kecil. Sama, ini juga gametnya K besar P besar, K besar P kecil, K kecil P besar, K kecil P kecil. Itu kita silangkan. Nah, kalau begini kan repot ya anak-anak. Kan sulit. Ya, sulit. Makanya kita buat namanya papan catur. Papan catur. Sini 4, sana 4. Kita buat papan catur. Ini namanya papan catur. Memudahkan kita belajar. Ini 4. Sini juga 4. Kita tuliskan K besar P besar, K besar P kecil, K kecil P besar, K kecil P kecil. Ini juga K besar P besar, K besar P kecil, K kecil P besar, ya, dan K kecil P kecil. Tinggal kita memasangkan. Ini dipasangkan ini, K besar P besar P besar. Ini pasangkan ini, K besar P besar P kecil. Diberi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 16 nomor. Nah, ini langsung K besar K kecil, P besar P besar, K besar K kecil, P kecil P kecil. P besar P kecil. K besar P besar P kecil, K besar P besar P kecil, K besar K kecil, K besar K kecil, P kecil P kecil, K besar K kecil, K kecil, P besar P besar, K kecil P besar P kecil, K besar K kecil, P besar P kecil, K besar K kecil, P besar P kecil, K kecil K kecil, P besar P kecil, K kecil K kecil, P kecil P kecil. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan mencari perbandingannya. Perbandingan dari yang ada di kolom ini. Kita cari yang kucing kuning panjang. Nomor berapa saja? Nomor 1 yang sudah dicoret ya, biar nggak bingung. 2, pokoknya ada K besar, P besar. 3, 4, 5, 6, 7, 8 tidak, 9, 10, 11 enggak, 12 enggak, 13, 7, 13, 14. Enggak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Terus sekarang yang kuning pendek. Yang belum, kuning pendek.
8, kuning pendek kuning pendek 8, pendek lagi mana? Mana lagi? 16 kurang 1. Sekarang lihat dulu. Putih panjang. Putih panjang 11, 12, 13. Dan putih pendek 16. Putih pendek. Berarti ini kurang. Ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14. Kok nggak cocok? 9, 10. Betul. 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13. Oh, 13 ini 13. Bentar anak-anak. A besar, B besar, K besar, B kecil. Ini enggak nih. B kecil, B kecil. Berarti nomor 6 ini K besar, kuning, pendek. 6. 8, 6. Di 14. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nenda. 3, 1. Ini 9. Berarti perbandingannya untuk persilangan dihibrida adalah 9, 3, 3, 1. Perbandingan fenotip. Nah, ini sudah ketemu ya anak-anak, 9, 3, 3, 1. Jadi inilah pelajaran yang hari ini kita akan Bu Eni sampaikan, yaitu tentang pewarisan sifat. Jadi kalian sudah mengerti tentang persilangan monohibrida, intermediate, serta yang paling sulit yaitu dihibrida. Jadi ini dipelajari betul-betul supaya kalian mengerti, supaya kalian paham. Ya, jadi silakan dipelajari lagi dengan baik dan benar. Sekian dulu materi yang Bu Eni sampaikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.